Shalom bagi kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan sungguh baik dalam setiap kehidupan kita sehingga kita masih boleh ada sampai sekarang ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Saat ini mari kita sama-sama untuk kita kembali datang kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk kita bersaat teduh. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang kepadamu, datang dengan penuh kerendahan hati kami. Kami mau mengucap syukur, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, sebab Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, mari Engkau melayakkan setiap kami Bapa, agar kami layak Tuhan Yesus menghadap tatamu yang kudus Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Saat Indah. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Sekarang kita nyanyikan pujian Saat Indah. Saat indah, berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Wadaku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Dengan pujian dari awal Saat Indah. Saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Menikmati anugerah-Mu Tuhan. Oh, hadirat-Mu. Ku berlindung pada Kasih Bapa hadirat-Mu di tempat ini, kasih kuasa-Mu hadir bagi penuhi kami Yesus. hadirat-Mu. Haleluya. Kami rindu Kasih hadirat-Mu Bapa, Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu kasih Tuhan. Bapa yang baik, terima Haleluya. kasih. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu urapan-Mu ya Bapa. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Haleluya, Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory hanya bagi-Mu terima Tuhan. kasih Haleluya. Bapa, terima kasih Haleluya. Saat bersama-Mu Tuhan. Yang terindah saat bersama-Mu Tuhan. Yang terindah saat bersama dengan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Beri jaga kami Yesus, beri rawat setiap hidup Kami merindukan butuh Tuhan ya kuasa dan Tuhan. pengurapan Kami merindukan jamahan-Mu bagi kami ya Bapa. Glory, Kami glory. merindukan jamahan-Mu bagi kami. Yang layak. Kuasa-Mu nyata bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Inilah kerinduan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kepadamu ya kasih Bapa, Haleluya. jangan kami Bapa penuhi kami Haleluya. dengan hasyara bakina Terima kasih Tuhan. penuhi kami Yang layak. betapa Glory bagi-Mu Tuhan. betapa kau hebat Haleluya Bapa. kuasa-Mu tak pernah berhenti Oh, Bapa. haleluya Yesus, Yesus, Yesus. Kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya. Kami rindu kuasa-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kami merindukan kehadiran-Mu ya Tuhan. Yes. Haleluya ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu. Makasih Tuhan. Hadirat-Mu. Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa.
menikmati kasih anugerah. Menikmati kasih. Menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati ibadah kami ini Bapa. Dari awal pertengahan sampai akhir biarlah ibadah kami berkenan kepadamu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan Yesus untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berkati kami semua Tuhan. Agar kami dapat mengerti dan terlebih kami mampu untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu kasih, Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau mengurapinya Bapa, agar dia dapat menyampaikan isi hati-Mu Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Lingkupiku. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa lingkupiku. Dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, Kepada hambanya terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Bapa di dalam surga, Tuhan yang maha baik dan yang setia, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Bapa, inilah isi hati kami yang paling dalam, kerinduan kami. Biarlah hanya Engkau saja Tuhan yang ada selalu dalam hidup kami. Engkaulah Raja kami, Tuhan kami, yang melingkupi kami, yang melingkupi setiap perjalanan hidup kami. Hanya Engkau saja Tuhan yang menjadi naungan kami, yang menjadi pertolongan kami di tempat yang amat tinggi. Allahku yang kupercayai. Terima kasih Bapak, kembali kami datang kepada Tuhan. Mau mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kalau kami ada hari ini sebagaimana ada, bukan karena kami mampu, tapi karena anugerah Tuhan yang menyertai kami. Dalam ibadah doa pagi, dalam ibadah doa mujizat pagi hari ini Tuhan, kami percaya ada kuasa Tuhan hadir bersama kami. Karena itulah yang menjadi satu-satunya kerinduan kami, untuk kami selalu bersekutu sama Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini
Engkau saja yang mengambil alih acara ibadah ini dari awal sampai pada kesudahannya. Biarlah kami selalu merindukan Engkau, kami selalu merindukan sabdamu, kami selalu merindukan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman Tuhan itulah yang menuntun kami sampai hari ini kami ada. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, kembali kita berjumpa kembali lagi dalam ibadah doa mujizat hari ini. Kami terlalu yakin bahwa ketika kami mau melekat kepada Tuhan, ketika kami mau percaya kepada Tuhan, Tuhanlah satu-satunya yang menjadi perlindungan kita di tempat yang maha tinggi. Itulah yang dikatakannya. Ketika kita mau selalu bersekutu dengan Tuhan, percaya bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita tidak akan luput dari kasih karunia Tuhan. Baik Bapak Ibu, shalom kita semua. Saatnya kita mau dengar firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita buka hati kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91. Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 16 ya, sampai terakhir. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Mazmur 91 perikopnya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat pertuduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita telah mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau belajar bagaimana ketika kita mau mengedepankan Tuhan, kita mau menomorsatukan Tuhan, kita mau selalu tidak ada duanya, tidak ada tiganya, hanya nomor satu Tuhan, nomor satu Tuhan, nomor satu Tuhan. Ya, jadi tema kita dalam ibadah pagi hari ini adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa ketika kita mau melekat kepada Tuhan dan percaya akan Dia, tidak ada sesuatu yang tidak dilakukan yang terbaik buat kita. Karena firman Tuhan berkata, jikalau kita mau melekat kepada Tuhan, persoalan masalah pergumulan hidup kita tahu manusia tidak lepas dari segala ujian, tidak terlepas dari segala persoalan masalah yang kita hadapi. Karena Alkitab berkata bahwa ketika kita mau melekat hati kita hanya kepada Tuhan, persoalannya sekarang adalah apakah kita mau melekat hanya kepada Tuhan? Apakah ketika kita memiliki, menghadapi persoalan, menghadapi masalah, hidup kita tenang, hidup kita nyaman, bahkan hidup kita terlalu saat ini berada di zona aman mungkin. Mungkin kita lupa bahwa sesungguhnya
ketika kita mau percaya Tuhan, ketika kita mau melekat hanya kepada Tuhan, tadi firman-Nya berkata, aku akan melindungi engkau. Sungguh hatinya yang melekat kepadaku dan aku akan melindunginya. Coba kalau kita lihat dari ayat yang ke-14, saya akan baca ulangi lagi. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jikalau kita mau melekat hanya kepada Tuhan, kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil yang akan dilakukan Tuhan bagi kita. Mungkin dunia ini mencekam, sangat mengerikan. Kita tidak saat ini sedang menghadapi problema, sedang menghadapi penyakit yang tidak bisa kelihatan. Tapi Alkitab berkata, walau 1000 rebah di sebelah kirimu, bahkan 10.000 rebah di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Ini Tuhan yang mengatakan. Jikalau kita mau melekat kepadanya, serahkan segala kekhawatiran kita, hanya melekat hanya kepada Tuhan. Kita tidak boleh melekat kepada duniawi. Duniawi ini adalah milik Tuhan. Duniawi ini tidak bisa membawa kita kepada Tuhan. Kalau kita melekat hanya kepada duniawi, tidak bisa membawa kita untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi ketika kita mau melekat kepada Tuhan, Tuhan dapat kita senangkan. Mungkin kita memiliki harta yang berlimpah. Mau kita menikmati apapun kita bisa beli. Mau pergi kemanapun kita punya kendaraan. Tidur yang nyaman, rumah besar, kendaraan mewah. Itu tidak bisa membawa kita kepada Tuhan. Mungkin uang kita banyak, harta kita berlimpah. Itu tidak bisa membawa kita kepada Tuhan. Bukan berarti orang Kristen, bukan berarti manusia tidak boleh kaya. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh kaya. Tuhan izinkan kita mencari nafkah. Tuhan izinkan kita kaya. Tuhan izinkan kita mencari harta. Tetapi bukan di situ kita melekat. Tetapi ketika kita diberkati Tuhan, bukan berarti kita harus melekatkan diri kita kepada berkat itu. Saya mau katakan, melekatlah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Jangan kita melekat dengan berkat yang ada. Jangan kita melekat dengan harta kita. Melekat dengan apa yang kita miliki, rumah, mobil. Semua adalah titipkan Tuhan. Jikalau titipan itu sewaktu-waktu ibu sadari, yang namanya dititip Tuhan, sewaktu-waktu akan diambil Tuhan. Kalau kita menitipkan contoh HP, kita titipkan ke orang, kendaraan kita titipkan ke teman, sewaktu-waktu itu akan kita ambil. Dan saat ini juga, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, Tuhan titipkan itu sama kita. Mungkin istri adalah titipan Tuhan, suami adalah titipan Tuhan, harta semua adalah titipan Tuhan, rumah pun titipan Tuhan. Tapi ingat sewaktu-waktu yang namanya titipan itu pasti diambil Tuhan. Apakah kita melekat kepada titipan itu? Apakah kita melekat kepada Tuhan? Apakah kita melekat kepada harta kita? Coba mari kita buka Mazmur yang 62. Kita lihat Mazmur 62 ayat yang 11. Dikatakan seperti di sana. Baca, silakan. Mazmur 62 ayat yang ke-11 berkata demikian. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ya, itulah yang dikatakan. Apabila hartamu makin bertambah, janganlah kamu melekat kepadanya. Ini yang dikatakan Tuhan. Makanya marilah Bapak Ibu Saudara kami yang di luar sana, saudara seiman, saudara sebangsa dan setanah air, melekatlah hanya kepada Tuhan. Kita pun tidak tahu kapan kita akan pulang ke rumahnya Tuhan. Kapan kita menempati rumah baru. Kalau kita tidak melekat hanya kepada Tuhan. Kalau kita melekat duniawi tidak bisa membawa kita ke surga. Duniawi tidak bisa membawa kita kepada Tuhan. Yang dapat membawa kita kepada Tuhan adalah orang yang turun dari surga. Kalau kita tahu orang yang turun dari surga dan pergi ke surga adalah Yesus, kita melekatlah hanya kepada Yesus. Karena Yesus yang tahu jalan ke surga. Dunia tidak bisa membawa kita ke sana. Dunia tidak tahu jalan ke surga. Yang tahu jalan ke surga adalah Tuhan Yesus. Harta kita tidak bisa membawa kita ke surga.
Harta kita tidak bisa menyembuhkan penyakit kita kalau kita tidak melekat hanya kepada Tuhan. Apalagi kalau kita melekat kepada harta kita melekat kepada harta duniawi. Semua adalah titipan Tuhan. Bersyukurlah kalau kita bisa menikmati titipan itu. Bisa menikmati harta. Karena semua itu adalah dari Tuhan. Tapi pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu bahwa ketika kita percaya menyerahkan segalanya kepada Tuhan, percaya akan Tuhan, dialah yang menjadi tempat perlindungan kita. Perlindunganku yang tinggi, perlindunganku adalah Tuhanku yang kupercayai. Walaupun banyak penyakit menular, ya itu tidak akan menimpa kita. Alkitab berkata walaupun 1000 rebah di sisi kirimu, bahkan 10.000 rebah di sebelah kananmu, engkau hanya menonton saja dan itu tidak akan menimpamu. Dan itu tidak akan menimpa kita. Kita percaya ketika kita mau melekat hanya kepada Tuhan. Jangan melekat kepada harta. Alkitab tadi berkata, ketika hartamu makin bertambah, janganlah kamu melekat kepadanya. Jangan kita melekat kepada harta. Jangan kita melekat kepada berkat. Karena berkat itu adalah dari Tuhan. Kenapa kita nggak kejar Tuhan? Kalau kita tahu berkat itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah sumber dari segala berkat. Kalau kita sudah menghadapi segala problema. Kalau kita sudah mengalami sakit penyakit. Apakah itu bisa membeli? Apakah itu bisa menyelesaikan sakit penyakit kita? Kalau kita memiliki uang 1 gudang pun. Kalau Tuhan tidak izinkan kita sembuh. Tidak akan sembuh. Kita ingat ketika wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, kita tahu, kita pernah baca, kita pernah dengar, mungkin uangnya sudah habis, berobat ke sana ke sini, 12 tahun menderita pendarahan. Tapi hatinya hanya melekat kepada Tuhan. Ketika dia mau melekat kepada Tuhan, dia katakan apa? Asal ku jamah saja, jumbai jubahnya. Jumbainya saja dapat menyembuhkan. Percaya. Banyak lagi Tuhan buat mujizat. Orang lumpuh berjalan. Matanya buta melihat. Itu dari lahir. Ketika dia mau melekat kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang mustahil di tangan Tuhan. Semua dapat dipulihkan Tuhan. Semua dapat disembuhkan Tuhan. Asal kita mau melekat kepada Tuhan. Kita taruh bahwa perlindungan kita hanya Tuhan. Yang menyembuhkan kita hanya Tuhan. Yang sanggup memulihkan keadaan kita hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang kita izinkan. Biarlah dia yang selalu memberkati kita. Dia yang selalu mengerjakan apa yang dia mau dalam kehidupan kita. Asal saja kita mau melekat kepada Tuhan. Jangan kita melekat apa yang ada. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sampai hari ini kita masih bisa mengenal Tuhan. Masih bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman-Nya. Ini yang dikatakan Tuhan. Penyakit apapun tidak akan menimpa kita. Asal kita mau melekat kepada Tuhan. Apapun yang kita mau kerjakan, rencana apapun yang kita mau kerjakan. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Libatkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Libatkan Tuhan dalam setiap usaha bisnis kita. Libatkan Tuhan dalam rumah bisnis kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita. Kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita harus yakin bahwa ketika kita mau melibatkan Tuhan, kita mau melekat kepada Tuhan, apapun penyakit tidak akan melekat kepada kita. Kita percaya itu. Kita orang-orang yang beriman. Beriman hanya kepada Tuhan. Percaya akan Tuhan. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi kita sebagai manusia mustahil. Dan tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Semua dia dapat lakukan. Mustahil itu hanya berlaku bagi manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya sendiri yang mengalami hal itu. Saya beberapa kali saya mengalami hal yang sangat mustahil bagi manusia. Mustahil bagi saya, bahkan mustahil juga bagi dokter mungkin mustahil. Karena Tuhan menolong saya.
Saya memberikan kesaksian bahwa ketika saya jatuh dan kaki saya patah naik motor jatuh. Dan dibawa ke rumah sakit 6 bulan harus sembuh. Dokter mengatakan 6 bulan baru bisa nyambung. 2 tulang patah kaki kiri saya. Tapi saya hanya berseru kepada Tuhan. Saya tidak mau melekat kepada duniawi. Saya tidak mau melekat apa yang dikatakan dokter. Tapi saya percaya perkataan dokter 6 bulan itu sembuh. 6 bulan baru nyambung. Saya percaya itu menurut ilmu pengetahuan dokter. Saya tidak menyalahkan dokter. Itu menurut ilmu pengetahuan dokter 6 bulan sembuh seumur saya. Tapi saya punya dokter dari segala dokter. Saya punya percaya dan saya melekatkan diri saya kepada Tuhan. 2 bulan lebih saya berjalan. Walaupun dokter katakan 6 bulan harus berjalan. Seumur Bapak 50 tahun lebih tidak mungkin cepat tersambung. Apalagi tulang besar dan tulang kecil saya patah. Patah arang. Dan saya hanya berseru kepada Tuhan. Menangis di hadapan Tuhan. Melekatkan diri kita hanya kepada Tuhan. Setiap hari. Sehari-hari hidup kita. Hanya ketika kamu melekat kepada Tuhan. Penyakit tidak akan menimpa kita. Bahkan kalau Tuhan izinkan. Kita menghadapi persoalan masalah dan penyakit. Kita percaya. Perlindungan kita. Hanya Tuhan yang kita percaya. Itu saja. Dan akhirnya 2 bulan saya sembuh. Gip yang menggip kaki kiri saya copot sendiri. Saya tidak bawa ke dokter dan saya copot gip sendiri. Dan saya mencoba berjalan. 3 bulan saya sudah bawa motor lagi. Itulah hebatnya Tuhan kita. Bukan hebatnya saya, tapi kemampuan Tuhan yang membuat kita semua sampai hari ini ada. Karena kasihnya kepada kita. Karena kerinduannya kepada kita. Supaya kita dapat menikmati berkatnya. Menikmati kasihnya. Ketika kita mau melekat kepada Tuhan, kita dapat menikmati kasihnya. Menikmati anugerahnya, itu yang Tuhan mau bagi kita. Lekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Pagi hari ini, firman-Nya berkata, kita harus melekat kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pelayanan, masalah dalam gereja, masalah dalam sakit penyakit dunia yang sedang saat ini mencekam bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, lekatkan diri Bapak Ibu kepada Tuhan. Melekat hanya kepada Tuhan. Jangan melekat dengan masalahmu. Jangan melekat dengan penyakitmu. Jangan melekat dengan persoalanmu. Melekatlah hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan Tuhan. Alkitab tadi sudah jelas mengatakan. Walau 1000 rebah di sebelah kirimu. 10.000 rebah di sebelah kananmu. Asal kita mau melekat kepada Tuhan. Itu tidak akan menimpa kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Pagi hari ini kita melekat hanya kepada Tuhan. Dan harus selalu melekat hanya kepada Tuhan. Baik kepada saudara-saudara seiman yang ada di luar sana. Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Yang mungkin saat ini juga merindukan hadirat Tuhan. Merindukan kasih Tuhan. Merindukan pertolongan Tuhan. Melekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Percayalah. Bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Ketika kita menjunjung tinggi Tuhan. Ketika kita mau percaya kepada Tuhan. Ketika kita mau tempatkan Tuhan yang menjadi penolong kita. Kita tempatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita yang sanggup menopang dan menolong hidup kita. Kita percaya apapun yang kita hadapi. Kita tidak lepas dari kasih karunia Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum saya berdoa, mari. Seperti biasa, kita berseru kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, baru kita sama-sama berdoa kepada kita semua. Mari, naikkan satu pujian kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Berseru padanya, namanya, berdoa dengan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu.
Dia hanya sejauh doa. Mari naikkan pujian ini, datang lebih awal kepada Tuhan dan bawakan lagu ini dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila cobaan menggodai hati, bila sengsara menimpamu, bila sengsara menimpa keadaan, ingat Yesus. Ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. bawakan dari awal. Bila kau rasa, Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada. ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh Bila cobaan darimu. menggodai, Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaan, ingat Yesus. ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. berseru, Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. percaya, Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Bapa di dalam surga, inilah seruan hati kami yang paling dalam. Ketika kami mau berseru kepada Tuhan, Engkau akan selalu menghampiri kami. Bapa, kami percaya hari ini Tuhan mengasihi kami. Terbukti kami bisa bersama-sama masih bersama dengan Engkau. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau mau mengurapi kami. Engkau mau memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau menjamah kami. Tuhan, biarlah Tuhan jadikan kami selalu merindukan Tuhan. Seperti Tuhan, semua orang, semua manusia selalu merindukan kehadiran-Mu. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, bahwa saudara-saudara seiman kami di luar sana yang masih membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka yang mengangkat tangan berseru kepada Tuhan, memohon Tuhan menghampiri mereka, memohon Tuhan menjamah mereka, memohon Tuhan memulihkan kesehatan mereka, memohon Tuhan mereka dipulihkan ekonomi mereka, bahkan dipulihkan segala kelemahan dalam tubuh mereka. Dan hamba berdoa Tuhan bahwa saudara-saudara seiman
Sakit penyakit apakah yang mereka rasakan saat ini? Baik sakit jantung, paru-paru, ginjal, hati, leper, seluruh tubuh mereka yang sakit. Engkau Allah yang tahu. Engkau yang menciptakan kami. Engkau yang membentuk kami. Apapun organ-organ dalam tubuh kami yang lemah. Di mana yang sakit, di mana yang lemah. Engkau tahu ya Bapa. Itulah sebabnya hari ini kami berseru kepada Tuhan. Saudara kami yang di kota, di desa, di kampung. Bahkan yang di pegunungan sekalipun yang jauh dari jangkauan rumah sakit. Tapi kami percaya Engkau adalah dokter dari segala dokter. Allah yang sanggup melakukan perkara dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Sembuhlah mereka di dalam nama Yesus. Apapun sakit mereka, kami percaya hari ini Tuhan menjamah mereka dengan kuasa Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang maha hadir. Dimanapun tahu Tuhan sanggup hadir. Baik di kota, di desa, di kampung, di pelosok bumi pun. Tuhan adalah Allah yang maha hadir. Dan Tuhan ketika Engkau hadir, manusia dipulihkan. Manusia disembuhkan. Ketika Tuhan hadir, pemikiran manusia, hati mereka dipulihkan, keyakinan mereka hanya percaya kepada Tuhan. Bapak, jadikan kami Tuhan, hati yang menyenangkan Tuhan. Biarkan kami Tuhan mau melekat hanya kepada Tuhan. Kami tidak mau melekat kepada apa yang kami miliki. Kami tidak mau melekat kepada apa yang kami punya. Tapi kami melekat hanya kepada Tuhan. Karena Engkau adalah sumber dari segalanya. Sumber dari segala berkat. Sumber dari segala kesehatan dalam tubuh kami. Bahwa Engkaulah yang menjadikan kami. Kalau kami ada sampai hari ini. Bukan karena kami hebat. Bukan karena kami mampu. Karunia Tuhanlah membuat kami melekat hanya kepada Tuhan. Engkaulah pertolongan kami di tempat yang maha tinggi. Engkaulah Allah kami yang kami percayai. Biarlah Tuhan jadikan kami semua hati-hati yang melekat hanya kepada Tuhan. Tuhan kami rindu. Tuhan menjamah mereka yang lemah. Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Mereka yang menemukan jalan buntu dengan persoalan masalah mereka, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah apapun yang mereka hadapi saat ini. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup melakukannya, yang sanggup memulihkannya, yang sanggup membuka jalan bagi mereka. Jalan buntu Tuhan bukakan, yang penyakit, yang sakit Tuhan sembuhkan. Oleh luka bilur-Mu Tuhan, kami percaya kuasa darah-Mu sungguh ajaib bagi kami. Engkau telah memberikan tubuh bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami percaya hanya Engkau saja yang menjadi perlindungan kami di tempat yang maha tinggi. Bapa di dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga pulihkan bangsa kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, Tuhan berkati Bapak Wakil Presiden, Tuhan berkati Panglima TNI, Tuhan berkati Kapolri, Tuhan berkati Kasat, Tuhan berkati Jaksa Agung, Tuhan berkati KPK, Tuhan berkati DPR, MPR, wakil-wakil rakyat. Tuhan berkati para menteri di pusat maupun di daerah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tambah-tambahkan kesehatan bagi bangsa kami. Tambah-tambahkan kesehatan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Karena mereka memimpin bangsa ini hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Sehingga rakyat boleh hidup dengan damai sejahtera. Hidup berdampingan, hidup saling mengasihi, hidup saling menghormati. Sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Engkau Allah kami, Tuhan kami. Itulah sebabnya sepanjang waktu, setiap detik kami butuh Tuhan. Setiap detik kami berseru hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang kami dapat lakukan kecuali hanya kami berdoa, berseru. Kami mau menangis di hadapan Tuhan. Menangisi diri kami sendiri. Apakah kami sudah layak di hadapan Tuhan? Menangisi diri kami sendiri. Apakah kami sudah menyenangkan hati Tuhan? Bapa, kami serahkan semua saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu di tempat ini. Gereja-Mu dari lantai dasar, lantai 2, lantai 3. Berkati Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Berkati anak-anak mereka, cucu menantu mereka diberikan kesehatan, dipulihkan keadaannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Siapapun yang tinggal di tempat ini, siapapun yang selalu rindu, sibuk dalam gereja-Mu ini Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini diberkati Tuhan, dicukupkan Tuhan kebutuhan jasmani mereka, kebutuhan rohani mereka, kebutuhan sekolah mereka, kebutuhan kuliah-kuliah mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah akan membiarkan kekurangan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu memberkati rumah tangga kami, anak-anak kami, cucu menantu kami, semuanya diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan tuntun kami, langkah-langkah kami, hanya kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Allah Bapa.
Hamba juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala pusat kami. Tuhan berkati Bapak Yakub Nahuai, Tuhan berkati Yohanes Nahuai, Tuhan berkati Ibu Gembala, anak-anak mereka, cucu menantu mereka juga, jemaat semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami percaya Tuhan sanggup menjawab setiap doa dan permohonan kami. Terima kasih Bapak, kami sudah memuliakan Tuhan, bahkan kami sudah menikmati kebenaran firman Tuhan. Rohani kami hari ini menikmati firman-Mu. Terpujilah Engkau, ini doa kami. Dalam ibadah doa mujizat, kami mau sudahi ibadah ini, biarlah untuk hari-hari yang ke depan, besok hari selanjutnya, terus kami akan berseru kepada Tuhan, berdoa kepada saudara-saudara kami di luar sana. Bangsa dan negara kami akan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang di luar sana, kembali saya menyapa Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu ada kerinduan kami, tim-tim dari GBI Masaran Harap Indah dalam ibadah doa mujizat, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus biarlah kerinduan Ibu untuk Bapak Ibu saudara kami, jikalau ada kerinduan untuk kami boleh berdoa kepada Bapak Ibu, hubungi kami GBI Masaran Harapan Indah. Kami siap untuk berdoa, kami siap kapan waktu 24 jam kami mau mendoakan bagi saudara-saudara bangsa dan tanah air kami. Terima kasih Bapak, biarlah kami musudah ini sampai kita ketemu besok hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, glory haleluya. Shalom, sampai jumpa hari-hari yang akan datang. Amin.